Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Masyarakat pertanyakan penyaluran BLT dan sembako saat reses DPRD Kepri. PLN akui program listrik masuk desa tahun 2019 di Kepulauan Riau terkendala. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya hari ini Rabu 15 Juli 2020 bersama saya Syahrudin Aznam. Informasi yang pertama pendengar, dua keluhan yang mendominasi masyarakat bertanya saat anggota DPRD Kepri melakukan reses di Kota Tanjung Pinang, yakni kapan BLT cair dan apakah sembako kembali diberikan. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitra Insani. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Chua mengatakan masyarakat masih bertanya-tanya apakah bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat akan didapatkan. Jika mendapatkannya, apa yang harus diurus agar bantuan tersebut diperoleh? Pertanyaan itu disampaikan kepada dirinya saat melakukan reses di sejumlah tempat di Kota Tanjung Pinang. Dijelaskannya juga bahwa selama ini masyarakat hanya mendengar dan juga mengetahui akan berita pembagian bantuan langsung tunai tersebut melalui media, sehingga kepastian tersebut yang diharapkan dapat didengar kapan akan direalisasikan. Pertanyaan warga yang kita pada turun, yang paling menanyakan adalah masalah bantuan BLT. Tetap menanyakan bagaimana dengan janji pemerintah untuk memberikan BLT. Kan warga yang tidak tahu ini pemerintah yang mana satu nih. Yang dia tahu adalah ada janji yang digembar-gemborkan selama ini akan dapat bantuan langsung tunai. Nah sementara sampai hari ini bantuan langsung tunai ini belum ada. Nah itu yang selalu dipertanya masyarakat, Pak kapan ini turun? Kemana kami ngurus? Gimana kami urus? Malah itu mengalahkan semua pertanyaan. Jadi betul-betul turun pertama adalah itu yang mereka tanyakan. Selain bantuan tunai langsung, pertanyaan lainnya yang disampaikan masyarakat Kota Tanjung Pinang kepada dirinya adalah apakah sembako yang dibagikan beberapa bulan yang lalu akan diperolehkan kembali. Kedua pertanyaan ini menurut Dapil asal Tanjung Pinang ini mendominan dari pertanyaan dan keluhan lainnya yang disampaikan kepadanya. Permasalahan Pak, apakah masih ada bantuan sembako lagi dari pemerintah kalau tidak ada bantuan langsung tunai? Nah, kelihatannya salah satu permasalahan paling merasakan ini adalah sektor ekonomi. Ada kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat turun. Tentu dengan bantuan 2-3 tahap kemarin saya kira itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan ataupun antisipasi kebutuhan masyarakat berapa waktu yang akan datang. Kenapa? Kondisi ini belum pulih. Artinya daya beli masyarakat juga turun, pemutaran uang juga di masyarakat juga turun, mengakibatkan daya beli masyarakat itu sangat rendah. Mereka juga masih mengharapkan bahwa dalam tahap seperti ini masih dibantu dengan harapan ini kita bisa melewati kondisi sulit ini bersama-sama. Nah ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah, termasuk menghidupkan kembali UKM kita. Politisi Partai Hanura ini juga meminta agar pertanyaan-pertanyaan ini dapat segera dijawab oleh kepala daerah yang berwenang, agar penantian dari masyarakat dapat segera berakhir jika hal tersebut benar adanya. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengatakan penyaluran bantuan langsung tunai BLT oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang akan dibagikan setelah penyaluran bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan bahwa bantuan langsung tunai atau BLT tetap dibagikan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun pembagiannya akan dilakukan setelah penyaluran bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selesai dilaksanakan. Demikian disampaikan PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma di kantor Wali Kota Tanjung Pinang, Senggarang. Menurutnya untuk data penerima BLT sedang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Setelah data lengkap dan sesuai aturan, BLT baru akan dibagikan. Sementara untuk jumlah tetap 600.000 per kepala keluarga dengan satu kali pembagian. Penyaluran dilakukan secara transfer ke rekening masing-masing atau melalui kantor pos. Rahma juga menjelaskan, saat ini Pemkot Tanjung Pinang melalui kelurahan sedang fokus dalam memverifikasi dan memvalidasi data bantuan sembako dari Pemprov Kepri, sehingga BLT belum bisa dibagikan dalam waktu dekat ini. Bukan Pemkot Tanjung Pinang tidak mau atau enggan menyalurkan BLT.
BLT tersebut akan tetap disalurkan pertimbangan bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Maka pemerintah Kota Tanjung Pinang akan habis jika kita salurkan tanpa memikirkan hal terburuk terjadi. Tentu nanti kami tidak bisa berbuat apa-apa karena anggarannya sudah habis. Justru strategi yang saya laksanakan saat ini itu merupakan bentuk pertimbangan yang matang, memperhitungkan kalau tingkat kepatuhan nanti ini menurun, bisa saja yang menjadi kekhawatiran kita bisa menjadi kenyataan. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak benar terkait permasalahan penyaluran BLT. Dirinya kembali memastikan bahwa BLT akan tetap disalurkan, namun akan diberikan pada waktu yang tepat dengan data yang lengkap setelah penyaluran sembako dari Pemprov Kepri. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Jenderal Manajer PLN Wilayah Riau Kepri, Dispiriansyah mengatakan bahwa program listrik masuk desa 2019 yang terkendala sehingga terhambat prosesnya ditargetkan akan siap tahun 2020 ini. Kepastian tersebut dikatakannya saat beraudiensi dengan PLT Gubernur Kepri, Isdianto di ruang kerja di Pulau Dompak kemarin. Dijelaskan bahwa saat ini sedang berproses dan sebagian jaringan sudah terpasang, tinggal menunggu mesin. Selain itu juga, beberapa desa di pulau-pulau pun ada kendala, yakni mesin sudah siap tapi belum beroperasi 24 jam karena operator yang kurang. Untuk itu pihaknya akan menindaklanjuti hal ini agar dilakukan penambahan personil karena sistem operator yang biasa diterapkan adalah sistem shift waktu. Sementara itu PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengatakan bahwa pemerintah siap membantu apa kesulitan PLN asalkan masyarakat senang terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar yakni listrik. Informasi berikutnya. Di tengah pandemi coronavirus disease COVID-19, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Uban menyuguhkan terobosan baru untuk pelayanan pembuatan paspor bagi masyarakat. Layanan pembuatan paspor ini di kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Uban, yakni program Easy Passport. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Odi Permana menjelaskan, program Easy Passport ini merupakan layanan pengurusan paspor secara kolektif, menjangkau perkantoran, instansi pemerintah, komunitas, perumahan, perguruan tinggi, sekolah, dan sebagainya. Petugas akan mendatangi langsung untuk melakukan foto dan wawancara di lokasi yang telah ditentukan. Meski demikian, petugas maupun pemohon harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun teknis pelayanan tersebut cukup dengan mengajukan permohonan ke kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Uban. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang siap melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dalam rangka mensukseskan Pilkada 2020 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Agenda kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP KPU Kota Tanjung Pinang mulai dilaksanakan hari ini Rabu 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Komisioner KPU Kota Tanjung Pinang Muhammad Hafiz Diwa Prayoga meminta kepada masyarakat untuk menerima bila mana ada petugas PPDP yang datang ke rumah-rumah warga untuk melakukan coklit. Sebab petugas sudah dipastikan steril dan dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan COVID-19 dan sudah dirapid test sebelum bertugas. Hafiz juga berharap kepada para petugas pemutakhiran data pemilih dalam satu kelurahan tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi saat bertugas di lapangan, sehingga dapat saling bertukar informasi daftar pemilih. Coklit inilah menjadi barometer. Semakin baik petugas PPDP dalam mencoklit, itu semakin bagus juga hasil data pemilih akan diberikan kepada masyarakat. Tentunya prinsip-prinsip penyusunan data ini adalah mutakhir, kemudian akurat, kemudian transparan. Nah, itu yang penting bagi kami selaku penyelenggara dalam menghadirkan daftar pemilih. Muhammad Hafiz Diwa Prayoga menambahkan petugas pemutakhiran data pemilih juga mengemban tugas yang sangat penting, yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.
Oleh karena itu, pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Hal-hal yang paling penting dalam pencoklitan ini adalah mereka harus mendata pemilih yang sudah terdaftar di form AKWK, kemudian mendata pemilih yang sudah TMS atau yang sudah tidak memenuhi syarat yang seperti meninggal, kemudian sipil menjadi TNI Polri, kemudian pemilih disabilitas, pemilih pindahan, pemilih pemula yang berusia 17 tahun. Nah, itu mereka data. Komisioner KPU Kota Tanjung Pinang Muhammad Hafiz Diwa Prayoga berharap panitia pemuktakiran data pemilih tetap memperhatikan efektivitas waktu sesuai deadline yang sudah ditentukan oleh KPU, melakukan evaluasi dan rekap data dengan PPS agar daftar pemilih benar-benar akurat dan terjaga dengan baik. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Bawaslu Lingga akan melakukan pengawasan melekat pada coklit data pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga. Zamroni mengatakan daftar pemilih yang berkualitas menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Hal ini akan berpengaruh pada hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lingga siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian coklit data daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2020. Ketua Bawaslu Lingga Zamroni mengatakan pengawas juga harus memastikan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih PPDP harus mendatangi langsung rumah pemilih sehingga semua masyarakat yang telah memenuhi syarat terdaftar namanya sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Kita akan melakukan pengawasan apabila memang ditemukan pelanggaran dan sebagainya, kita akan tindak sesuai prosedur, Bang. Jangan sampai juga nanti ada masyarakat yang sudah meninggal, masih masuk dalam daftar pemilih, itu kan nggak boleh juga. Kita lakukan pengawasan melekat dengan teman-teman pengawas desa maupun pengawas kecamatan. Zamroni menyebutkan, sementara bagi masyarakat yang sudah tidak lagi memenuhi syarat atau TMS, seperti orang yang sudah meninggal, TNI Polri sebagai pemilih, dipastikan tidak lagi terdaftar namanya pada daftar pemilih. Pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian ini sangat penting, karena dari situlah dapat muncul permasalahan berkaitan dengan data. Zamroni juga mengatakan, daftar pemilih yang berkualitas menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Hal ini akan berpengaruh pada hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Zamroni juga berharap pelaksanaan Pilkada 2020 pada setiap tahapannya dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan damai. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Tim Subgugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wilayah 2 Bintan kembali melakukan penyemprotan cairan desinfektan Selasa siang. Penyemprotan ini dilakukan di sejumlah fasilitas umum di Kecamatan Teluk Bintan, Bintan, Kepulauan Riau. Kepala UPTD Damkar Toapaya Nur Wendi mengatakan daerah menjadi sasaran penyemprotan desinfektan antara lain Desa Bintan Bekapur, Desa Poyotomo, Kampung Sekuning, Sekolah Dasar Simpang Lome kilometer 24, dan Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan di Bintan Buyu. Penyemprotan cairan desinfektan ini diharapkan mampu mengurangi dan mencegah risiko penyebaran penularan virus corona. Di samping melakukan penyemprotan cairan, tim Satgas juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan pakai sabun. Penyemprotan cairan desinfektan tersebut melibatkan Polres Bintan, Satpol PP Bintan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bintan, dan juga Damkar Toapaya. Baik pendengar dimanapun berada, untuk selanjutnya kita akan simak update COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau bersama Dr. Andes Zulhendri, MSI, Humas Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Press release nomor 165/set mendatar GTC 19 Romawi 7 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 14 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kasus COVID-19. Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 5 orang di Kota Batam yang saat ini menjalani karantina di Rumah Sakit COVID-19 Galang Batam, yakni 1. Pasien nomor 301 atas nama Tuan APO berusia 28 tahun.
2. Pasien nomor 302 atas nama Tuan MA berusia 43 tahun. 3. Pasien nomor 303 atas nama Tuan MO berusia 28 tahun. 4. Pasien nomor 304 atas nama TNAT berusia 37 tahun. 5. Pasien 305 atas nama TNARL berusia 19 tahun. Selanjutnya, alhamdulillah pada hari ini pula terdapat penambahan pada pasien sembuh COVID-19 sebanyak 1 orang di Kota Tanjung Pinang, yaitu pasien nomor 62 atas nama TNAN berusia 12 tahun yang berasal dari klaster Sungai Ladi Tanjung Pinang. Kumulatif data perkembangan COVID-19. Pada hari ini jumlah total tetap 337, ada penambahan 5 orang kumulatif jumlah kasus. Kumulatif aktif, kasus aktif 28 orang, bertambah 4 orang. Yang meninggal tetap, sembuh 1 orang. Persentase kumulatif data perkembangan COVID-19, kasus aktif 8,3%, meninggal 4,7%, sembuh 86,9%. Sumber data tentang zona Batam oranye, Tanjung Pinang sudah kuning, Bintan dan Karimun kuning, Lingga, Natuna, Anambas kuning. Sumber peta risiko dari COVID Jakarta. Informasi sumber data. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19. 1. Kota Tanjung Pinang, total 2 orang. Rincian 2 orang karantina rumah sakit singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. 2. Kota Batam, total 26 orang. Rincian 26 orang karantina rumah sakit COVID-19 Galang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. 1. PLT Gubernur Kepulauan Riau didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala OPD menerima courtesy call atau CC dari Panglima Kogab Wilhan 1 beserta jajaran, dilanjutkan dengan diskusi terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak. 2. Dialog Sekretaris Daerah terkait COVID-19 dengan insan pers di Kota Tanjung Pinang. 3. Tim Bersatu Lawan COVID-19 melaksanakan webinar penyuluhan tentang cara-cara pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan SMA Negeri 12 Batam. 2. Tim Bersatu Lawan COVID-19 melakukan kegiatan pembagian masker sebanyak 500 pieces sekaligus memberikan penyuluhan tentang kesehatan agar masyarakat memahami tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Mega Legenda Masjid Jabal Arafah dan organisasi DPD Persatuan Pemuda Indragiri Hilir di Kota Batam. 3. Tim Bersatu Lawan COVID-19 melakukan kunjungan dan monitoring di Kampung Tangguh Marbella, Batam Center, serta memberikan bantuan hand sanitizer dan masker untuk masyarakat sekitar Marbella, Batam Center. 4. Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang. Saudara-saudaraku tercinta, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya salah satu kunci pencegahan COVID-19 yakni adalah melalui pelaksanaan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan air mengalir, penggunaan masker, dan jaga jarak saat beraktivitas di luar rumah.
serta meningkatkan imunitas tubuh masing-masing. Secara khusus, mencermati kondisi cuaca beberapa hari terakhir dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menjaga imunitas serta daya tahan tubuh melalui asupan makanan yang bergizi serta dapat tetap berolahraga yang dilakukan secara mandiri di kediaman masing-masing. Semoga dalam konsistensi kita dalam melakukan upaya-upaya secara mandiri melalui hal-hal kecil dapat bermanfaat bagi kita, diri kita maupun bagi orang lain di sekitar kita, sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat kita putus. Tidak lupa kami ajak kita semua untuk tetap berdoa serta meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Yang Maha Kuasa segera mengangkat ujian dan cobaan ini sehingga kita semua dapat kembali dalam kehidupan yang benar-benar normal seperti sedia kala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Masyarakat pertanyakan penyaluran BLT dan sembako saat reses DPRD Kepri. PLN akui program listrik masuk desa tahun 2019 di Kepulauan Riau terkendala. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saya Syahruddin Azna mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.